Hai Ci, Hai Ma, ada mau bawa buku pajaknya? adanya, cuman aku gak ngerti udah aku baca-baca. Aku ada sih referensi pembelajarannya. Apa mau lihat? Ah yaudah, nonton YouTube aja kita berarti. Boleh, boleh. Oh Ci, materinya aku lupa tuh. Yang pertama, itu PPH pasal 23. Berarti kita carinya penjelasan PPH pasal 23. Nah, berarti Maci pemotong PPH pasal 23 ini ada 6. Yang pertama itu ada badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, dan macamnya. Lagi ngapain Glenda? Aku sama Uci lagi belajar itu tentang PPH pasal 23. Mau join mau, Boleh besok nggak, aku Bu? wis loh. Boleh, Ya. saya ada dulu lah di sana. Sama di belakang juga boleh. Perusahaan Anda menggunakan jasa instalasi atau pemasangan mesin, TV kabel, AC, atau jasa ekspedisi dan diminta untuk menerbitkan bukti potong PPh pasal 23. Nah, apa sih PPh pasal 23? Yuk simak video berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Safia Hanifa dari Belajar Pajak. Untuk kali ini, saya akan membawakan materi mengenai PPh pasal 23. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu PPh pasal 23, kemudian subjek dan objek PPh pasal 23, dan pemotong PPh pasal 23. Nah, sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Belajar Pajak, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami. Yuk langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa sih itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, dari teman-teman semua pasti sering mendengar kata pemotong dan pemungut. Apa sih perbedaan dari kedua itu? Nah, untuk pemotong dan pemungut, teman-teman tinggal pahami konsep kalau pemotong itu mengakibatkan penghasilan yang kita terima itu berkurang. Sedangkan pemungut itu akan menambah jumlah yang kita bayarkan. Jadi, contohnya seperti PPN itu sifatnya pemungut. Ketika kita membeli barang, dikenakan PPN, itu akan menambahkan jumlah uang yang harus kita bayarkan. Jadi untuk PPh pasal 22 itu dikenal dengan istilah pemungut, dan untuk PPh pasal 23 itu dikenal dengan istilah pemotong. Yang kedua adalah subjek dan objek PPh pasal 23. Subjek PPh pasal 23 diantaranya yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yang kedua wajib pajak badan dalam negeri, dan yang ketiga ada bentuk usaha tetap BUT. Dan dari teman-teman semua sudah paham belum tentang BUT? Jadi BUT ini seperti perusahaan asing yang memiliki cabang di Indonesia. Dan kedua ada objek PPh pasal 23. Nah, untuk objek PPh pasal 23 itu lebih sederhana dibandingkan PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. Untuk memudahkan teman-teman mengingat apa saja objek dari PPh pasal 23, bisa kita singkat dengan Bude Rose Saha. Bu-nya ada bunga, D-nya ada dividen, R-nya ada royalti, C-nya ada sewa, S-nya ada jasa, dan H-nya ada hadiah. Jadi
Bude Rosesahan. Nah, itu akan memudahkan teman-teman semua untuk mengingat apa aja objek dari PPh pasal 23. Nah, setelah mengenal objek PPh pasal 23, untuk dividen, sewa, bunga, dan hadiah itu ada perbedaannya. Jadi tidak semua objek tersebut masuk pada atau diatur pada PPh pasal 23. Nah, untuk PPh atas dividen itu, untuk dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20% bersifat final. Kemudian yang kedua, dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri itu dikenakan tarif 10% bersifat final, telah diatur pada PPh pasal 17 ayat 2C. Kemudian untuk dividen yang diterima oleh wajib pajak yang berbentuk koperasi, yang dimana dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang tidak dibagi, itu dikecualikan dalam pengenaan pajak, jadi bukan objek pajak. Nah, untuk dividen yang diterima oleh wajib pajak yang berbentuk persoalan terbatas dan BUMN atau BUMD dengan syarat yang pertama, dividen itu berasal dari cadangan laba tidak dibagi. Yang kedua ada persoalan terbatas dan BUMN atau BUMD mempunyai kepemilikan saham pada pemberi dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor, itu dikecualikan dalam pengenaan pajak, jadi bukan objek pajak. Nah, selain itu baru diatur dalam PPh pasal 23. Nah, untuk PPh atas sewa, itu sewa tanah atau bangunan itu dikenakan tarif 10%, telah diatur pada PPh pasal 4 ayat 2. Nah, untuk selain sewa tanah atau bangunan seperti sewa kendaraan atau sewa alat berat, itu baru diatur pada PPh pasal 23 dikenakan tarif 15%. Nah, untuk PPh atas hadiah penghargaan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri itu dikenakan tarif 20% bersifat final. Kemudian hadiah undian itu dikenakan tarif 25%, dan hadiah penghargaan yang diterima oleh wajib pajak pribadi itu diatur pada pasal 17 undang-undang, jadi diatur pada PPh pasal 21. Kalau untuk hadiah penghargaan oleh wajib pajak badan itu baru diatur pada PPh pasal 23 dikenakan tarif sebesar 15%. Selanjutnya, PPh atas bunga. Bunga yang diterima oleh wajib pajak luar negeri itu dikenakan tarif 20% bersifat final. Kemudian bunga berupa bunga obligasi atau diskonto obligasi dikenakan tarif 15% yang telah diatur pada PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian bunga yang dibayarkan nasabah kepada bank itu dikecualikan dalam dasar pengenaan pajak atau bukan objek pajak. Selanjutnya, bunga yang dibayarkan nasabah kepada bank itu dikenakan tarif 20% yang telah diatur pada PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya, bunga yang diterima oleh anggota koperasi yang tidak melebihi 240 dalam sebulan itu dikecualikan dari dasar pengenaan pajak, jadi bukan objek pajak. Namun, jika lebih dari 240 dalam sebulan itu dikenakan tarif sebesar 10% yang mana telah diatur pada PPh pasal 4 ayat 2. Nah, selain yang dijelaskan tadi, itulah barulah masuk objek dari PPh pasal 23. Nah, yang ketiga tentang pemotong PPh pasal 23. Untuk pemotong PPh pasal 23 itu ada badan pemerintahan, kemudian ada subjek pajak dalam negeri, kemudian ada penyelenggaraan kegiatan, kemudian ada bentuk usaha tetap, kemudian ada perwakilan luar negeri lainnya, kemudian ada orang pribadi wajib pajak tertentu. Nah, itu adalah pemotong PPh pasal 23. Bagaimana untuk tarif dari PPh pasal 23? Nah, untuk tarif PPh pasal 23 itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Roza Hermayuri. Di sini saya akan menjelaskan tarif dan perhitungan PPh pasal 23. Untuk tarif PPh 23 itu dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau disebut juga dengan DPD atau jumlah bruto dari penghasilan. Untuk
tarif PPh pasal 23 ini dikenakan dua jenis tarif, yaitunya tarif 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Untuk yang dikenakan 15% itu adalah dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Untuk tarif 2% dari jumlah bruto, yaitunya yang pertama yaitunya sewa, yang kedua yaitunya jasa. Dan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP itu akan dipotong sebesar 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Berarti itu akan dikenakan tarif 2 kali lipat. Selanjutnya yaitu akuntansi dari PPh pasal 23. Untuk akuntansi ini lebih baik kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Untuk yang pertama yaitu yang dikenakan tarif 2%. Contoh soal yaitu PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta tunai. Jadi untuk jurnalnya yaitu kas di bulan Agustus yaitu 19.600.000 dan PPh 23 dibayar di muka yaitu 400.000 dan pendapatan jasa konsultasi di kredit yaitu 20 juta. PPh 23 dibayar di muka ini didapatkan dari 20 juta dikali dengan 2%. Selanjutnya yaitu untuk tarif yang dikenakan 15%. Contoh soalnya yaitu rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar PT dan PT Perkasa ini memiliki 10% saham PT Sejahtera. Jadi untuk karena kepemilikan PT Perkasa itu adalah 10%, jadi dicari dulu dividennya. Jadi 3 miliar dikali dengan 10% dan didapatkan 300 juta. Jadi yang menjadi milik saham PT Perkasa ini adalah 300 juta. Yang akan nantinya dikalikan dengan PPh pasal 23-nya. Untuk PPh pasal 23-nya yaitu 300 juta itu dikali dengan 15% dan didapatkanlah PPh pasal 23 yaitu 45 juta. Dan untuk jurnal PPh 23 atas dividen PT Perkasa yaitu piutang dividen di debit yang sebesar 255 juta dan PPh 23 dibayar di muka di debit yaitu 45 juta dan pendapatan dividen di kredit 300 juta. Jadi pas PPh pasal 23 ini apa, Ci? Nah, ini aku udah resu kok, coba lihat nih. Jadi PPh pasal 23 tuh pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Nah, PPh pasal 23 ini pada umumnya berasal dari modal. Terus siapa saja pemotong pasal PPh pasal 23 ini? Jadi Maco, pemotongnya itu ada 6 seperti badan pemerintah, penyelenggara kegiatan atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau subjek pajak badan dalam negeri, BUT atau wajib pajak orang pribadi dan yang ditunjuk oleh DIY. Oh, jadi PPh pasal 23 ini pada umumnya penghasilannya yang berasal dari modal ya? Iya, Cok. Kayaknya hari mau hujan deh Ciko. Jadi kita kalau besok aja belajarnya gimana? Soalnya nanti kalau misalkan sekarang basah bukunya gitu. Oh ya udah boleh, kasihan juga Rama mau datang nanti basah. Iya. Ada nggak apa-apa kan? Apa-apa. Sok lagi apa besok? Nggak ada, lagi belajar aja. Aku mau minta tolong. Betul. Orang tua aku kan punya rental mobil. Jadi dia tuh kena pas PPh pasal 23 gitu. Aku nggak ngerti caranya. Ya, tahu aku emang iya tuh. Kalau untuk itu tuh bisa tuh melalui online kita melaporkan. Sekarang tuh udah mudah. Biar lebih rincinya kita lihat aja lah ya di YouTube ya. Biasanya ada tuh tata caranya. Nah, kayaknya ini nggak ya?
melalui e-Bupot deh. Coba ya kita tonton ya. Halo semuanya, di sini aku bakal ngejelasin tata cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takvim berikutnya, bulan saat terutangnya pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Indonesia. Yang kedua, pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotong kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong. Yang keempat, pelaksanaan penyetoran, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 23 harus dilakukan secara desentralisasi. Artinya, dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek dari PPh pasal 23. Hal ini dimaksud untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotong PPh pasal 23 tersebut. Materi selanjutnya yaitu siapa yang melapor PPh pasal 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing gratis di online pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Baiklah, di sini aku bakal ngejelasin sanksi yang didapat jika telat menyetor dan melapor PPh pasal 23. Jika kalian telat membayar PPh pasal 23, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar. Bunga ini dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Tidak hanya itu, kalian akan dikenakan sanksi pidana berupa denda 1 miliar atau maksimal 1 tahun penjara jika kalian sengaja tidak membayar atau mengurangi kewajiban pajak. Adapun contoh formulir bukti pelaporan PPh pasal 23 itu sebagai berikut. Nah, selanjutnya materi yaitu siapa sih yang melapor PPh pasal 23? PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atau atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 26 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum pada dalam PMK nomor 141 atau PMK nomor 3 tahun 2015. Sebagai tanda bahwa PPh pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong rangkap 1 yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong rangkap kedua pada saat melakukan e-filing PPh pasal 23 di online pajak. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur laporan pajak online atau e-filing gratis di online pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan. Jika sebelumnya perhitungannya pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi, yaitu aplikasi online pajak yang terintegrasi, mudah, otomatis, dan lebih cepat. Bukti potong PPh pasal 23 sebagai tanda bahwa PPh pasal 23 telah dipotong. Pihak memotong harus memberikan bukti potong rangkap ke-1 yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut, dan bukti potong rangkap kedua pada saat melakukan e-filing pajak PPh di online pajak.
Jadi, umumnya yang harus memotong PPh pasal 23 adalah pembayar atau pemberi kerja. Sedangkan memberikan jasa atau penerima uang menerima sebesar net dikurangi PPh 23 yang telah dipotong. Bila menerima jasa tidak memotong PPh pasal 23, maka bagi si pemberi jasa paling tidak ada kredit pajak dalam SPT badan. Jika pribadi dan tidak memotong PPh pasal 23, maka tidak ada risiko sanksi perpajakan, kecuali kredit pajak di SPT badan nantinya seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Oh gitu. Kan, kan kita pernah belajar tuh tentang formulir PPh pasal 23. Ntar ya. Mana kayak ini formulirnya. Itu tuh udah bisa kayaknya sekarang tuh dengan online lagi. Nggak perlu formulir manual, kayaknya udah bisa secara online biar nggak sulit kita gitu. Oh gitu ya Sof. Jadi sekarang tuh pakai aplikasi aja. Iya udah bisa. Nantilah aku jelasin sama orang tuaku. Makasih ya Sof. Oke, Pergi dulu. sama-sama. Iya.